Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen 19A dalam MK Pengembangan Bisnis akan menyampaikan presentasi kali ini mengenai observasi UMKM Delight. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Mas Rifa, Evi Fuji Lestari, dan Putri Widiani. Lalu dengan saya, Yoga Kirida Pertama. Yang melatar belakangi dari kegiatan observasi kali ini yaitu dalam usaha yang terjadi saat ini, banyak konsumen yang semakin selektif dalam berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, pemilik usaha harus lebih inovatif dan cerdas dalam menciptakan suatu produk yang sesuai dengan selera konsumen dan juga harus pandai memilah suatu lokasi usaha. Konsumen biasanya yang dilihat sebelum membeli itu harga dan lokasinya. Setelah itu bagaimana suatu produk itu ditawarkan. Nah, lalu, usaha Delight sendiri merupakan bisnis personal yang bergerak di bidang minuman dengan bahan dasar ice cream dan tea, seperti Thai tea. Untuk saat ini, usaha Delight sendiri hanya memiliki satu cabang dan bertempat di pertokoan sebelah SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Pada dasarnya, tujuan bisnis adalah menciptakan para pelanggan untuk merasa puas. Besarnya kesempatan dan peluang yang menjanjikan dari pangsa pasar minuman teh yang dikombinasi dengan ice cream dan rasa-rasa baru tersebut, serta dukungan oleh banyaknya sumber daya yang ada membuat produsen usaha Delight ini akan semakin berkembang. Lalu dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana bahan produksi, perlengkapan dalam produksi, terus bagaimana cara memproduksinya, pengemasan, promosi dan penjualan, lalu keuangan dalam UMKM Delight. Perkenalkan, nama saya Putri Widiani. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu ada bahan produksi. Delight memproduksi sebuah es krim yang berbahan dasar susu, diamond, dan wafer untuk konnya. Selain itu, ada cemilan frozen food seperti kentang, sosis, dan dimsum yang siap langsung digoreng dan juga menyediakan varian minuman rasa seperti green tea, Thai tea, coklat, cappuccino, dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada peralatan. Peralatan produksi Delight itu yang pertama ada mesin es krim, tisu, mangkok atau piring, sendok, sedotan, dan cup. Terakhir di sini ada proses produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, maka pemilihan bahan baku es krim menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang kita tahu bahwa ada berbagai macam jenis es krim yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi seperti PT Diamond Es Krim, PT Campina Es Krim Industri, PT Unilever Indonesia Walls Es Krim Factory. Selain itu juga pemilihan es krim yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengelola es krim sendiri yang menggunakan mesin. Maka dari itu harus memiliki karyawan yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Rifa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini ada pengemasan. Pengemasan es krim atau minuman Delight dengan dine-in atau take away, pengemasannya sama di sebuah cup atau cone. Kecuali makanan berupa dimsum, kentang, dan sosis goreng, pengemasannya jika dine-in menggunakan mangkok atau piring, sedangkan take away biasanya menggunakan styrofoam. Lalu di sini ada promosi penjualan. Nah, untuk kios Delight sendiri berada di samping SMA 1 Teluk Jambe. Nah, untuk sosial media, promosinya melalui Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Penyedia layanan transportasi online dapat dipesan melalui GrabFood, ShopeeFood, GoFood.
Nah, lalu di sini ada keuangan. Dalam mendirikan UMKM di Lake, dibukukan modal awal seperti sewa bangunan, pertokoan atau kios 3x3 meter sebesar 22 juta per tahun. Nah, untuk biaya kendaraan sebesar 20 juta dan biaya bahan baku sebesar 10 juta. Biaya mesin sebesar 32 juta dan untuk biaya lain-lainnya sebesar 50 juta. Untuk menu sendiri terdiri dari berbagai macam menu. Dan untuk menu drink seperti drink hot atau cold, Lake Fort, ayam mineral vodka dengan harga mulai dari kisaran 3.000 sampai 13.000 per cup. Dan untuk menu ice cream dan snacks ada corn, sundaes, dimsum ayam, dan kentang dengan harga kisaran 5.000 sampai 13.000 rupiah. Dan untuk menu main dish sendiri ada ayam geprek plus indomie atau nasi, lalu ada indomie goreng atau kuah, ada nasi goreng telur, ada nasi telur kriuk dengan harga kisaran 5.000 sampai 17.000 rupiah per porsi. Nah, untuk hasil penjualan usaha di Lake per hari bervariasi. Rata-rata untuk semua produk minuman dan makanan berkisar 500.000 rupiah sampai 700.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas usaha di Lake. Dapat dilihat di tabel berikut. Saya Vivu Jelestari, di sini saya akan menjelaskan ramalan penjualan. Jadi, untuk tabel di samping itu tertera ramalan penjualan usaha di Lake dari tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya, di sini ada perhitungan peramalan permintaan menggunakan metode tren garis lurus dengan metode least square. Untuk hasil peramalan permintaannya dapat dilihat dari tabel di samping. Terus selanjutnya di sini dapat dilihat ada perhitungan peramalan permintaan. Jadi untuk ramalan permintaan usaha di Lake tahun 2022 itu sebesar 17.950. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa aspek yang telah diuji, usaha di Lake sudah termasuk dalam kategori usaha yang layak untuk dijalankan. Usaha di Lake ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dengan sesuai aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi usaha, ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Untuk saran, akan tetapi dari segi pemasaran, perlu adanya inovasi baru baik dalam minuman maupun makanan agar konsumen dapat memilih menu-menu baru yang wajib dicoba dan tentu dengan cita rasa yang khas dan berkualitas. Sekian, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengobservasi tempat minuman di Lake bersama ownernya. Saya Tiara, selaku pemilik di Lake. Baik, di sini saya akan memulai pertanyaan. Yang pertama, jika boleh tahu, ibu itu siapa? Maksudnya perkenalkan diri. Nama saya Tiara, saya selaku pemilik dari di Lake. Lalu apa awal mula ibu mendirikan usaha yang saat ini dijalani? Awal mulanya itu karena waktu itu suami saya posisinya masih jadi guru honor. Saya dengan suami berpikir gimana caranya supaya kita punya usaha gitu kan. Dan awal mulanya saya untuk menopang ekonomi saya dan suami pada saat itu. Jadi berdirilah ini gitu. Terus usaha yang ibu jalan ini berdiri sejak kapan?
Saya itu beli mesin es krimnya itu tahun 2013. Jadi pada saat tahun 2013 bulan Desember saya pertama kali buka di Lake di Adiarsa. Terus jika boleh tahu untuk usaha ibu ini aspek legalitas atau surat izin apa aja yang dimiliki? Ya kalau surat izin kita udah punya SIM ya, udah ada ya. Terus untuk yang setempat juga kita udah punya surat SIM. Selanjutnya untuk modal awalnya sendiri mendirikan usaha ini berapa yang ibu keluarkan? Waktu awal modal modal awal itu sekitar kurang lebih 50 juta. 50 juta termasuk untuk mesin, freezer, tempat ya. Terus bagaimana strategi yang ibu lakukan agar usaha ini berkembang? Untuk strategi karena semakin maju, semakin modern, itu saya kembangkan di Instagram, Sosial media. di sosial media saya naikkan terus. Untuk segmen pasarnya sendiri masuk kemana Bu? Apa hanya bisa untuk remaja atau seluruh usia? Ya. Kalau untuk segmennya itu untuk untuk semua kalangan dari yang anak kecil sampai orang tua pun semuanya suka es krim, Bisa insya Allah. menikmati. Betul, bisa menikmatinya. Berapa banyak karyawan yang sampai saat ini bekerja dengan ibu? Karyawan saya ada dua. Ada dua. Ada dua. Untuk proses pembuatan produknya apa udah menggunakan mesin atau tetap menggunakan kayak tradisional? Kalau untuk bahan kita disuplai dari PT Diamond yang digunakan oleh es krim ternama juga. Di sini kita mengolahnya pun udah langsung mesin. Mesin. Selanjutnya bagaimana cara ibu untuk mempromosikan produk ini ke banyak orang selain sosial media? Yaitu saya mendaftarkan diri di Grab, di Gojek, dan yang baru ini saya mendaftarkan diri di Shopee Food. Baik Bu, selanjutnya bagaimana untuk pemasarannya? Untuk pemasaran sendiri usaha Ibu apakah sudah dapat dipesan melalui online seperti Grab, Gojek, atau hanya bisa datang ke lokasi saja? Untuk Grab, Gojek sudah bisa, dan yang baru itu Shopee Food sekarang. Selanjutnya, biasanya terdapat kendala apa saja yang terjadi pada saat memasarkan produk tersebut? Kalau kendala itu salah satunya karena berjamurnya merek-merek baru ya, perinces baru itu bukan suatu kendala sih ya, suatu tantangan juga kan, gimana caranya kita tetap berdiri gitu. Apakah Ibu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran barang produk yang Ibu jual? Ya, setiap hari karyawan menyetorkan berapa yang terjual dan berapa yang didapat. Untuk jenis pencatatannya, pencatatan seperti apa yang Ibu gunakan? Pencatatan sederhana atau sudah komputerisasi? Kalau untuk pencatatannya sederhana, cuman kan kita didukung oleh kasir yang udah bisa menyambung ke HP saya. Jadi kita karyawan mencatat, tapi saya bisa melihat rekapannya di kasir, di aplikasi kasir. Selanjutnya, untuk harga sendiri, bagaimana Ibu menentukan harga setiap produknya? Kalau untuk harga kita menentukannya dari HPP ya, harga HPP, harga pokok penjualan. Dari situ baru kita naikkan untuk harga jual dan dilihat di sekeliling kita tasnya berapa gitu harganya untuk menimbang Sesuai pasar. ya, sesuai pasar. Terus untuk per hari perkiraan Ibu berapa banyak produk yang habis terjual? Kalau sekarang per hari sekitar 30 minuman, tapi kan ada es krim, kurang lebih saya mendapatkan 500.000 kalau untuk di masa pandemi seperti ini gitu. Sehari Dari 500.000 itu ya termasuk kotor ya. Terus bagaimana dengan omset sendiri per bulan dan per tahun, berapa yang Ibu dapatkan? Untuk omset itu sama pandemi ini kita emang menurun. Untuk pandemi ini kita menurun drastis lah ya, kerasa gitu. Lanjut ya Bu, Ya. untuk kondisi COVID saat ini pasti terdapat kendala yang Ibu hadapi. Untuk kendala sendiri itu gimana Bu? Ya, untuk COVID ini emang betul kerasa untuk beberapa
untuk beberapa UMKM ya, termasuk saya juga itu kerasa banget penurunan pendapatannya. Ya kendalanya yaitu bagaimana ya saya tetap menaikkan branding, bagaimana saya bisa menggaji karyawan, bagaimana dapur tetap tertutupi gitu, dapur toko ini gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut agar usaha Ibu tetap stabil? Saya tetap menaikkan branding di sosial media dengan cara promosi dari mulut ke mulut gitu, mengadakan testimoni dari beberapa yang sudah makan jajan di sini. Terus untuk pesan terakhir, motivasi buat mahasiswa atau remaja yang ingin berwirausaha itu apa sih Bu? Kalau untuk yang mau berwirausaha itu harus berani dalam arti yang namanya berjualan itu kita harus siap mental. Ketika kita minta rezeki yang banyak ke Allah, ya kita harus minta mental yang kuat juga gitu. Berusaha yang harus kuat. Sekian hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.